PM Armenia seru warga ikut perang. Ini respon Azerbaijan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Seruan untuk mempertahankan dan mempersenjatai diri dari Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dikecam Azerbaijan. Penasehat kebijakan luar negeri Azerbaijan Ilham Aliyev, Hikmat Hajiev, memandang hal itu malah memperpanjang jarak solusi diplomatik dan menunjukkan sikap dan tidak menghormati upaya mediator internasional. Ini menunjukkan kurangnya minat Armenia pada solusi diplomatik, kata Hajiev mengutip Daily Sabah Kamis 22 Oktober. Pada hari sebelumnya, Pashinyan melalui laman Facebooknya meminta warga Armenia untuk menjadi sukarelawan militer guna melindungi negara dan wilayahnya. Walaupun secara internasional wilayah Nagorno-Karabakh diakui internasional sebagai wilayah Azerbaijan. Semua orang di Armenia harus mau mengangkat senjata dan mempertahankan tanah air dan mendesak wali kota setempat untuk mengatur unit relawan, kata Pashinyan. Menurutnya, cara kompromi Azerbaijan malah akan menghancurkan harapan dan penyelesaian politik. Tidak ada pada Armenia tanpa Nagorno-Karabakh. Mempertahankan Nagorno-Karabakh berarti membela hak-hak rakyat Armenia, ungkap dia. Untuk mengurangi ketegangan ini, Jumat lalu, Menlu Armenia dan Azerbaijan dijadwalkan bertemu dengan Menlu Amerika Mike Pompeo di Washington. Diketahui keduanya juga sempat mengadakan pembicaraan terpisah Rabu kemarin dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Menurut pasukan bersenjata pro-Armenia, 834 tentara mereka tewas, sedangkan pihak Azerbaijan mengatakan 63 warga sipil tewas dan 292 lainnya luka-luka. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev secara terpisah juga menyarankan untuk mengakhiri permusuhan. Dia meminta pasukan Armenia harus mundur dari Nagorno-Karabakh yang diduduki secara ilegal. Dicap pengkhianat, Armenia bisa dibantai pasukan Rusia. Armenia sepertinya sudah berada di ujung tanduk. Diambang kekalahan perang melawan pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan, sebuah langkah yang diambil Presiden Armen Sarkisyan dianggap blunder dan justru akan memancing kemarahan Rusia, yang merupakan sekutu terbesar Armenia. Dalam laporan yang dikutip dari Viva Militer, Sarkisyan dengan berani meminta bantuan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara yaitu NATO untuk menyelesaikan konflik dengan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Tanpa berpikir panjang, Sarkisyan secara terbuka menunjukkan sikapnya kepada NATO tanpa memperhitungkan Rusia. Sarkisyan sepertinya lupa jika NATO diisi oleh negara-negara pesaing Rusia, termasuk Amerika Serikat. Padahal di sisi lain, Armenia bukan anggota NATO dan masih tergabung dalam Pakta Pertahanan Keamanan Bersama yang dibentuk oleh Rusia. Presiden Armenia itu terbang ke Brussels, Belgia untuk membahas penyelesaian konflik dengan Azerbaijan Rabu 21 Oktober 2020. Dalam kesempatan itu, Sarkisyan bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal NATO, yaitu Jens Stoltenberg. Selain berjumpa dengan Stoltenberg, Sarkisyan juga bertemu langsung dengan perwakilan Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, yaitu Josep Borrell, serta Presiden Dewan Eropa, Charles Michel. Sejumlah pengamat militer meyakini, posisi pasukan angkatan bersenjata Armenia yang didukung pasukan pertahanan Artsakh semakin terdesak. Sementara Rusia yang diandalkan untuk membantu justru enggan memberikan dukungan militernya. Dalam berita Viva Militer Rabu 7 Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pihaknya tidak memiliki kewajiban memberikan dukungan militer kepada Armenia. Rusia tidak memiliki kewajiban untuk membela Armenia karena konfliknya dengan Azerbaijan tidak terjadi di wilayah Armenia, ucap Putin dikutip dari Viva Militer dari Daily Sabah. Sementara itu, pasukan militer Azerbaijan yang mendapat dukungan penuh dari Turki semakin perkasa di medan tempur. Yang terbaru, Presiden Azerbaijan memastikan sudah ada 21 desa di distrik Fizuli dan Jabrail yang berhasil dibebaskan dari pendudukan pasukan militer Armenia. Jumlah tersebut hanya berselang 2 hari saat Aliyev mengumumkan pasukannya telah merebut 13 desa.